Sampah plastik yang dihasilkan saat ini adalah warisan yang kita tinggalkan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati para panitia pelaksana lomba, serta hadirin dan teman-teman lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat kasih karunia-Nya, kita masih ada sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Clara Sania Lele, siswi kelas 10 dari SMA Negeri 6 Kota Kupang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mengubah Kebiasaan, Mengubah Masa Depan. Dewan Juri dan hadirin yang terhormat, memiliki lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Namun, sangat-sangat disayangkan, masih banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan. Entah itu di jalan, sungai, hutan, ataupun tempat lain yang seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan sampah. Saat ini, masalah sampah menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Kupang. Bahkan sebagai kita generasi Z dan generasi Alpha. Dengan melihat kondisi lingkungan di Kota Kupang yang semakin hari semakin memprihatinkan. Seharusnya sudah ada upaya penanganan masalah sampah ini. Dewan Juri dan hadirin yang saya kasihi. Area pasar, tempat wisata, dan pemukiman warga menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kota Kupang, hingga mencapai angka 147 ton sampah per hari. Ingat, 147 ton sampah per hari. Segala cara, segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun, tetap saja masalah sampah plastik di Kota Kupang masih terus berlanjut dan jauh dari harapan kita bersama. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari masyarakat, kurangnya fasilitas yang memadai dari pemerintah, lalu tidak ada penyelesaian akhir di TPA. Pemerintah bahkan memohon kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berani belajar memilah sampahnya sendiri dengan menerapkan perilaku 3R. Reuse, reduce, dan recycle. Lantas, akankah kita generasi Z dan generasi Alpha akan duduk diam dan melihat kota tercinta kita ini dilanda oleh sampah plastik? Bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Apa peran kita sebagai generasi Z dan generasi Alpha? Maka dari itu, saya hadir saat ini untuk memberikan 5 solusi sederhana yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus meningkatkan kesadaran dalam diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus belajar mengenai sampah itu sendiri. Yang ketiga, kita harus mengubah kebiasaan buruk yang selama ini kita selalu lakukan. Yang keempat, kita harus mengajak teman sebaya dan orang-orang di sekitar kita untuk bersama-sama menjaga dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang terakhir adalah solusi yang paling pas untuk kita generasi Z dan generasi Alpha, yaitu mengelola sampah menjadi uang. Kita generasi Z dan generasi Alpha sangat mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan. Maka dari itu, contoh solusi yang kelima ini yang cocok, sangat-sangat cocok bagi kita. Kita generasi Z dan generasi Alpha adalah fondasi lingkungan berkelanjutan. Kalau bukan kita, mau siapa lagi yang menjaga lingkungan Kota Kupang? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebelum saya mengakhiri pidato saya, izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan yang saya ambil dari seorang artis bernama Maudy Ayunda, yaitu,
Dalam momen apapun itu, kita selalu bisa mengubah hidup kita secara besar hanya dengan satu perubahan kecil atau satu langkah sederhana. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.